Pas petang hari ini, saudara, hujan deras sejak Minggu sore sampai hari ini, banjir melanda kawasan perumahan di Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan deras sejak Minggu sore mengakibatkan tanggul Kali Cimanceri meluap dan merendam ribuan rumah warga di perumahan Puri Harmoni 8, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Ketinggian air 100 cm sampai 140 cm merendam rumah warga. Sebagian mobil dan motor warga yang bisa diselamatkan diparkir di Masjid Perumahan Puri Harmoni 8 dan tempat lebih tinggi lainnya. Sementara itu di Pasar Minggu, saudara, petugas rescue Sudin Gul Karmat menyelamatkan bayi dan seorang anak dari kepungan banjir. Korban terjebak banjir bersama keluarganya. Dengan perahu karet, 5 personel damkar mengevakuasi korban banjir dengan pelampung dan tali. Petugas menerobos banjir dengan arus yang cukup deras. Petugas berhasil mengevakuasi bayi, seorang anak laki-laki ke tempat yang lebih aman. Sementara hingga Senin siang, luapan aliran Kali Ciliwung masih tinggi di beberapa titik bantaran Ciliwung di Jakarta Selatan. Ketinggian air terparah dapat mencapai 2 meter di kawasan Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, dan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Bayi yang dievakuasi, ketinggian airnya sudah di atas pintu. Mereka memang ada di lantai 2 tapi di dak. Karena sudah posisinya sudah airnya deras. Di belakang juga dia hampir ada di bantaran kali, ya, belakang. Dievakuasi, ditangani PMI. Ada juga yang kakaknya luka-luka, kita diobati oleh tim PMI, lalu dibawa ke penampungan. Akibat hujan deras, warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terdampak banjir. Ketinggian air mencapai 160 cm menggenang sejak Senin dini hari. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan proses evakuasi. Sejumlah warga mulai dari anak-anak hingga dewasa ke posko pengungsian di SDN 02 Kampung Melayu dan masjid terdekat. Ada 3 RT di Kelurahan Kampung Melayu yang terdampak banjir, yaitu RT 10, 13, dan 14. Sementara itu, curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung, ratusan rumah di RT 11 RW 05 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir 1,5 hingga 2 meter. Ratusan rumah warga dan beberapa kendaraan pribadi milik warga terendam. Warga yang terdampak banjir sebagian bertahan di lantai 2 dan mengungsi sementara di rumah kerabat. Wilayah Pejaten Timur jadi langganan banjir tahunan jika curah hujan tinggi. BPBD Kota Bekasi di Kampung Lebak, Bekasi Utara mengevakuasi 2 warga dengan perahu karet karena ketinggian banjir meningkat. BPBD mengatakan 150 kepala keluarga atau 600 warga terdampak banjir sejak Senin dini hari. Penyebab banjir karena air kiriman dari Cikeas dan Cilengsi menyebabkan meluapnya Kali Bekasi. Sampai Senin siang, ketinggian banjir terpantau mulai surut, namun masih tinggi 110 cm. Korban yang terbawa arus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah ditemukan di pinggir jembatan Cijulang, 7 km dari lokasi korban hilang. Tim SAR kemudian mengevakuasi korban dan membawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian korban ditutup.
Sebelumnya, korban terbawa arus sungai Cisarua yang meluap. Korban yang hendak menyelamatkan istrinya terbawa arus dan hanyut terbawa arus. Banjir, tolong bantuan dipanginfokeun, bantuan. Pensiunan landing. Di res area Gunung Mas, banjir bandang menerjang kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu malam. Derasnya arus banjir menyebabkan kerusakan dan memutus akses jalan. Daerah terparah meliputi Cisarua, Tugu Selatan, dan Tugu Utara. Selain menewaskan seorang warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan jembatan. Data BPBD Kabupaten Bogor, 523 jiwa terdampak banjir, sementara 40 rumah rusak dan 99 rumah terendam banjir. Putusnya jembatan yang menghubungkan antara Desa Lewi Malang dengan Desa Jogjogan menyebabkan akses terganggu. Akibatnya warga harus memutar lebih jauh. Banjir bandang memutus 5 jembatan di Desa Tugu Utara, Desa Kopo, dan Desa Jogjogan. Mungkin banjir besar, hujan besar, hujan besar kan semalam. Jadi warga tidak bisa melewati ini? Tidak bisa. Yang 2 desa yang Desa Jogjogan sama Desa Lewi Malang. Yang lain juga warga juga yang sekolahan yang sekolah dari desa luar terhambat. Sementara itu, lebih dari 200 warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk meringankan beban korban terdampak banjir, pemerintah daerah menyalurkan bantuan logistik dan makanan berbuka dan sahur. Banjir bandang hari ini, yaitu kita ada pengungsi kurang lebih 204 jiwa. Kepala keluarga yang terdampak ada 140 kepala keluarga dengan jumlah keluarga 486 jiwa. Pengungsi tadi menyampaikan bahwa ingin tetap melaksanakan ibadah puasa. Kita pastikan untuk sahurnya dapat tersedia dengan baik dan tentunya kebutuhan-kebutuhan para pengungsi kita prioritaskan, kita berikan yang terbaik untuk mereka semua. Selain banjir, tingginya intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan longsor di 8 kecamatan serta angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau kondisi banjir di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, selamat petang. Apakah banjir di sana sudah surut? Lalu penanganan korban terdampak banjir juga seperti apa? Apakah diminta mengungsi? Ya, Cindy, meskipun memang sudah mulai surut, tapi di Pejaten Timur, khususnya di Jalan Kemuning Dalam 1 RT 11 RW 6, ini masih ada belasan rumah yang terendam banjir. Ketinggian air ini sekitar 1 meter. Lebih lengkapnya kita akan perlihatkan, Cindy dan juga saudara, juru kamera Bondan Wicaksono akan menyorot ke arah tepat di mana banjir ini masih merendam sejumlah rumah warga. Kalau yang bisa Anda saksikan, di sini air ketinggiannya sekitar 1 meter, bahkan sudah hampir menyentuh atap dari ataupun rumah warga begitu. Nah, kalau agak jauh ke sana lagi, Cindy, Anda bisa saksikan air begitu deras, itulah Kali Ciliwung sebenarnya. Jadi di kawasan Pejaten Timur, khususnya di Jalan Kemuning Dalam 1, ini memang sangat dekat dengan bantaran Kali Ciliwung. Bisa Anda saksikan itu airnya masih sangat deras ya di Kali Ciliwung, dan memang kalau banjir seperti ini terjadi tahunan akibat dari kiriman dari Bendungan Katulampa di Bogor. Jadi apabila air di Bendungan Katulampa ini statusnya sudah mencapai siaga, maka warga di Pejaten Timur ini juga harus bersiaga untuk menerima kiriman banjir. Nah, Cindy, kalau yang bisa kami tunjukkan juga memang aktivitas warga hingga saat ini adalah membersihkan lumpur, kemudian juga masih ada air yang menggenangi rumah begitu ya. Ini sekitar 1 meter tingginya, juga masih menggenangi rumah warga, bahkan menyentuh jendela dari rumah warga. Dan untuk mengetahui lebih lengkap lagi terkait dengan kronologi bagaimana banjir ini mulai merendam Jalan Kemuning Dalam RT 11 RW 6 di Pejaten Timur, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu warga. Permisi, Pak. Ya. Boleh diperkenalkan, Pak, namanya? Boleh. Nama saya Nana atau dipanggil Bang Jana. Pak Jana,
Ini banjirnya untuk kronologinya sejak kapan Pak ini meningkat? Kalau untuk air datangnya semalam itu sekitar jam 2-an yang lebih banyak, jam 2 malam. Itu dia lebih cepat datangnya. Tapi awal mulanya dari jam berapa Pak? Dari jam setengah 12, jam 12 itu udah ada info. Karena kan kita menunggu info dari kecamatan, kelurahan sampai sini. Jam 12 malam puncaknya? Puncaknya tadi sekitar jam 8. Fullnya ya. Full lepasnya itu, pas banjirnya. Ketinggiannya berapa Pak? Ketinggiannya sekitar kalau dihitung ini sentimeter 400 cm. Sekitar 4 meteran ya. Untuk sekarang ini situasinya gimana? Warga ada yang mengungsi, mungkin Bapak sendiri? Untuk sekarang ini masih rumah yang bantaran yang paling bawah sekitar 17 rumah masih belum bisa menempati karena masih ada kerendam banjir. Makanya barang-barangnya masih di atas ini kan. Tadi sempat kita duduk sini nih juga masih pas kerendam banjir. Ya masih ke sana lagi banjirnya itu. Ini mulai surut sejak pukul berapa Pak? Surut tadi sekitar mulai jam 8 mulai turun sedikit. Kayaknya agak lebih lambat. Kalau bantuan mungkin dari pemerintah, dari BPBD mungkin atau PMI, ada kiriman apa begitu Pak? Untuk sekarang ini kayaknya belum ada kiriman, belum ada bantuan, belum ada. Evakuasi pun juga di rumah warga setempat ya? Iya, paling hanya kita kerjasama. Ya paling dari ketua RW ada sedikit-sedikit untuk dapur umum. Tapi yang paling dibutuhkan warga sekarang apa Pak? Waduh, kalau untuk kebutuhan ya untuk sembako juga perluannya semuanya butuh. Kebutuhan ini ya makanan, beras atau kebutuhan lain seperti Indomie atau apa perlu. Karena cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Iya, yang harusnya bisa kerja jadi nggak kerja atau apa gimana. Mereka terganggu karena situasi kena banjir kayak gini. Di RT 11 ini juga ada sekolah ya Pak yang terdampak? Ada SMP MTS 23. MTSN 23. Kalau di sana ketinggiannya sama seperti ini juga Pak? Sama. Karena kan di sana juga kan lebih rendah juga kan, lebih turun juga. Jadi sampai lantai yang pertama belum sampai lantai kedua sih belum. Jadi untuk aktivitas belajar mengajar di sana bagaimana Pak? Kalau kebetulan sekarang ini mereka masih diliburkan, masih libur. Iya, mungkin masuk sekitar tanggal 6 kali. Dampaknya tapi fasilitas sekolah jadi terendam. Semua bangku-bangku sekolah itu mereka sekarang pada ngambang tadi juga pada Pak Jan. Ya. Pak Jana, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga banjir cepat surut. Ya, Cindy dan juga saudara, itu dia wawancara kami bersama dengan salah satu warga. Dan memang kalau di Jalan Kemuning Dalam 1 ini, RT 11 RW 6, sebenarnya yang diharapkan warga tentu adalah tanggul juga, karena mengingat ini sangat dekat dengan bantaran Kali Ciliwung. Jadi ketika ada banjir kiriman dari Bogor, ini tentu akan segera merendam rumah warga. Dan untuk sekarang memang situasinya sudah mulai surut, tetapi kalau misalnya curah hujan masih tinggi, maka ini ditakutkan warga juga masih harus tetap bersiaga untuk menerima banjir kiriman. Jadi kita berharap ini surutnya bisa awet begitu ya, dan tidak merendam rumah warga lagi. Cindy. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan Bondan Wicaksono, terima kasih atas laporan Anda.